Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih, Kak. Terima kasih sudah datang pada sesi konseling siang hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya, Kak. Mulai dari kakak dulu ya. Iya, Kak. Oke, baik. Perkenalkan nama kakak Mirnawati sebagai konselor yang membantu sesi konseling pada siang hari ini. Selanjutnya dari kamu ya, supaya kita lebih akrab. Kenalin, nama aku Siti Mutatunasana. Aku sekolah di MA Likmah kelas 10, Kak. Oke, jadi aku manggilnya Mutia ya? Iya, Kak. Iya, alamat Mutia di mana? Di Sukarame, Kak. Sukarame, itu ngekos apa rumah? Iya, ngekos. Jadi jauh dari orang tua ya? Iya, Kak. Mutia kesini naik apa? Naik motor, Kak. Motor. Gimana di perjalanan? Tadi sedikit macet sih, Kak, di jalan. Karena kan ini cuacanya panas banget hari ini. Iya, emang panas banget ya cuacanya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita mulai sesi konseling ini ya. Kakak mau nanya nih, bagaimana kabarnya Mutia? Aku baik, Kak. Tapi akhir-akhir ini jujur agak gelisah. Soalnya ujian akhir makin dekat, Kak. Terima kasih sudah mau jujur Mutia. Banyak siswa yang merasa hal yang sama. Sebelum kita mulai, kakak mau mengingatkan nih bahwa semua yang kamu ceritakan di sini bersifat rahasia. Kakak di sini bukan untuk menilai ya, tapi membantu kamu mengelola rasa cemasmu dengan cara yang sehat dan positif. Apakah kamu setuju, Mutia? Iya, Kak, saya setuju. Baik, tujuan pertemuan ini adalah membantu kamu mengurai kecemasan untuk menggunakan salah satu teknik dalam cognitive behavior therapy, yaitu token ekonomi. Sebelum Ibu Kakak jelaskan tekniknya, boleh kamu ceritakan dulu apa yang sedang kamu rasakan akhir-akhir ini? Rasanya tuh campur aduk sih, Kak. Deg-degan, takut nilai jelek, takut gagal, dan kadang susah tidur sih, Kak. Aku belajar sih, tapi tetap aja cemas. Jadi, kamu itu merasa sudah berusaha ya, tetapi diliputi dengan kekhawatiran. Iya, Kak. Aku nggak tahu kenapa, kayak nggak percaya diri aja. Terima kasih Mutia, kamu sudah terbuka. Wajar sekali merasa cemas, tapi kalau berlebihan justru bisa menghambat performa belajar. Nah, di CBT membantu kita mengubah pola pikir dan perilaku negatif menjadi lebih realistis dan positif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua ya, yaitu eksplorasi masalah. Jadi, sekarang kakak mau nanya nih, kakak mau tahu lebih dalam, apa yang biasanya kamu pikirin saat mendengar kata ujian? Langsung panik, Kak. Pikiran pertama aku pasti aku nggak bisa. Atau nilai aku pasti jelek. Kadang bahkan belum mulai belajar udah takut duluan, Kak. Baik, kalau kamu merasa cemas, apa sih yang kamu rasakan? Iya, Kak, jantung berdebar, tangan dingin, kadang kepala pusing juga, Kak. Oke, jadi pikiran negatif itu memicu reaksi fisik juga ya. Dalam CBT, kita percaya bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku saling berhubungan. Pikiran negatif seperti "saya pasti gagal" membuat perasaan cemas meningkat. Lalu tubuh kita tegang dan perilaku jadi menghindar. Iya, Kak, kadang aku malah menunda pelajaran karena takut. Nah, itu salah satu bentuk perilaku maladaptif. Kita akan ubah dengan perilaku yang lebih positif. Dengan teknik token ekonomi, bisa membantu kamu tetap termotivasi untuk melatih perilaku baru tanpa merasa terbebani. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap ketiga, yaitu penjelasan teknik token ekonomi. Sekarang kakak jelaskan dulu ya, apa itu token ekonomi. Teknik ini berasal dari teori perilaku, yaitu behavior therapy, yang berfokus pada penguatan positif. Artinya, setiap kali kamu melakukan perilaku yang diharapkan, misalnya nih, kamu berpikir dengan positif ya, dan tetap tenang belajar, atau tidak panik saat ujian,
kamu akan mendapatkan token atau tanda penghargaan. Token itu nanti bisa ditukarkan dengan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi kamu. Jadi kayak sistem poin gitu ya, Kak? Tepat sekali Mutia, token ini mendorong kamu untuk menyadari kemajuan diri sendiri. Kuncinya bukan pada hadiah besar ya, tapi pada rasa bangga karena kamu berhasil mengontrol diri konsisten melakukan hal yang baik. Wah, kayaknya seru ya, Kak. Aku suka selalu bisa lihat hasil kecil aku setiap harinya. Bagus sekali Mutia, jadi sistem ini bukan memaksa ya, tapi memberi motivasi. Nanti kita buat aturan tokennya ya bersama-sama supaya sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap 4, yaitu penerapan teknik token ekonomi. Langkah 1 nih, yang pertama itu menentukan perilaku dan target. Jadi, Mutia sekarang coba pikir nih, perilaku apa yang ingin kamu ubah supaya kecemasan ujian bisa berkurang? Aku ingin bisa belajar tanpa panik sih, Kak. Terus pengen lebih percaya diri waktu mengerjakan soal. Nah, bagus sekali. Kita buat daftar perilaku positif ya. Misalnya nih, yang pertama, belajar minimal 1 jam tanpa distraksi. Misalnya nih, tanpa buka HP. Dan yang kedua, melatih pernapasan dan relaksasi setiap malam. Yang ketiga, mengatakan afirmasi positif seperti nih, saya mampu dan siap ujian. Dan yang terakhir, datang ke sekolah dengan tenang dan berdoa sebelum ujian. Iya, Kak, itu cocok banget kayaknya sama aku. Sekarang kita pilih bentuk tokennya ya. Kamu mau pakai token yang mana? Aku pengen pakai kayak stiker bintang gitu sih, Kak. Terus ditempel di buku pelajaran. Baik, setiap kamu berhasil melakukan perilaku positif di atas, kamu dapat 1 stiker bintang. Kalau kamu terkumpul 5, kamu menukarkan dengan hadiah kecil. Hadiahnya apa ya, Kak? Kamu yang buat sendiri ya Mutia, karena kamu yang tahu apa yang bisa membuatmu termotivasi. Kalau 5 bintang, kalau boleh nonton 1 episode drama favorit, kalau 10 bintang boleh jajan es krim ya, Kak? Nah, bagus. Itu hadiah yang realistis ya, yang menyenangkan. Kamu bisa juga kasih hadiah non-materi, seperti waktu istirahat lebih lama atau melakukan hobi yang kamu sukai. Nah, selanjutnya kita langkah 3 ya, yaitu membuat jadwal dan evaluasi harian. Sekarang kita buat tabel sederhana ya, hari Senin sampai Minggu. Isi dengan kolom perilaku yang dilakukan, token yang didapat, dan catatan perasaan. Setiap malam kamu isi dengan jujur ya Mutia. Contohnya nih, hari perilaku positif, token, catatan dan perasaan. Senin nih, belajar 1 jam dengan fokus. Catatan perasaannya lebih tenang. Hari Selasa, relaksasi 5 menit, catatan perasaannya tidur yang nyenyak. Dan hari Rabu, afirmasi positif. Catatan perasaannya percaya diri. Wah, seru juga ya, Kak. Jadi kayak jurnal harian. Tepat sekali, jurnal ini membantu kamu menyadari kemajuan kecil yang sering terlewat ya. Selanjutnya, langkah keempat ya, simulasi dan latihan perilaku. Sekarang kakak ingin ajak kamu latihan simulasi ya. Bayangkan besok hari pertama ujian, apa yang kamu rasakan? Deg-degan, Kak, takut soalnya susah-susah. Oke, sekarang ambil nafas dalam, hembuskan perlahan ya. Katakan dalam hati, saya sudah belajar, saya siap. Bayangin, kamu duduk di bangku ujian dengan tenang. Aku siap, aku mampu, aku sudah berusaha, Kak.
Bagaimana dengan perasaan kamu sekarang? Agak lebih ringan sih, Kak. Rasanya bisa ngatur napas dan nggak seseram biasanya. Bagus. Nah, setiap kali kamu bisa melakukan latihan seperti ini ya, kamu berhak dapat 1 token tambahan. Karena ini berarti kamu berhasil mengendalikan kecemasan kamu. Jadi bukan cuma waktu belajar aja ya, Kak, tapi juga latihan mentalnya. Nah, benar sekali Mutia. Semua perilaku positif yang mendukung ketenangan bisa diberi token. Selanjutnya, sekarang kita ubah beberapa pikiran negatif kamu jadi positif ya. Coba sebutkan 1 perilaku pikiran negatif yang sering muncul. Aku pasti gagal. Baik, sekarang kita ubah menjadi saya sudah belajar, jadi saya punya kesempatan besar untuk berhasil. Aku sudah belajar. Aku punya kesempatan besar untuk berhasil. Nah, hebat Mutia. Setiap kali kamu mengganti pikiran negatif seperti ini, kamu berhak memberi dirimu dengan 1 token lagi. Nah, kita akan masuk ke tahap 5, yaitu evaluasi dan refleksi. Bagaimana perasaan kamu setelah mencoba latihan dan membuat sistem ekonomi ini? Aku jadi lebih semangat. Kalau ada sistem kayak gini, aku bisa ngeliat kemajuan aku sendiri. Biasanya aku cuma mikir gagal terus. Sekarang malah pengen buktiin kalau aku bisa kumpulin banyak bintang, Kak. Nah, luar biasa. Itu tanda kamu sudah mulai berpikir dan berperilaku lebih positif. Ingat, token hanyalah alat bantu. Tujuannya akhirnya adalah kamu mampu memotivasi diri sendiri tanpa harus menunggu hadiah. Kak, tapi tokennya bikin prosesnya jadi lebih menyenangkan. Nah, itu bagus sekali. Jangan lupa isi jurnal harian kamu ya setiap malam. Minggu depan kita evaluasi bareng berapa token yang kamu sudah terkumpul dan perubahan apa yang kamu rasakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap 6 yaitu penutupan. Baik Mutia, sebelum kita akhiri sesi ini, kakak ingin menyimpulkan hasil hari ini ya. Yang pertama, kamu sudah mengenali sumber kecemasan kamu, yaitu pikiran negatif, dan kurangnya rasa percaya diri. Dan yang kedua, kamu telah menetapkan 4 perilaku positif untuk dilatih. Dan yang ketiga, kamu membuat sistem token ekonomi dengan stiker bintang dan hadiah kecil yang realistis. Dan yang keempat, kamu belajar mengubah pikiran negatif menjadi afirmasi positif. Untuk tugas minggu ini, lakukan perilaku positif setiap hari, isi jurnal token, dan latihan afirmasi dan relaksasi minimal 2 kali sehari. Baik, Kak. Aku akan mencoba jalankan semuanya. Bagus, kakak percaya kamu bisa, Mutia. Ingat, bukan soal hasil ujiannya, tapi bagaimana kamu belajar mengendalikan dirimu, itu yang paling berharga. Terima kasih, Kak Mirna. Aku merasa lebih tenang sekarang. Sama-sama Mutia, kakak bangga sama kamu mau berjuang. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Sampai jumpa, Kak. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit ya, Kak. Ya Mutia, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.